Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, iya. Gitu, kalau dia. Yang lain udah muncul. Ada mas. Tes. Ya siap ya. Siap. Well, ya, hilang nih. Kacau udah. Aduh. Baik.
Slide-nya tampil? Tampil, Iya, Pak. tampil. Tampil, Pak. Baik, sebelum dimulai kita berdoa dulu untuk semuanya. Doa dimulai. Oke, selesai. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayaknya Bapak segar sehat, Pak? semua, ada yang lari pagi ya. Oke, untuk semuanya, untuk perkuliahan kali ini sepertinya ya. Saya udah nyiapin sebetulnya. Udah plus gambar sama bukan simulasi ya. Untuk semuanya perangkat, untuk pengembangan media audio. Pembahasan hari ini sebetulnya hardware dan software dalam pengembangan media audio ya. Cuman pas saya cek, aneh ini nih. Udah kedua kalinya. Pas saya berubah. Oke, isinya kedua-duanya udah ada isinya. Cuma yang saya cek dia berubah ke file lama. Tapi nggak apa-apa. Saya akan bahas untuk garis besarnya ya. Kalian bisa catat. Untuk sementara catat dulu. Nanti saya akan perbaiki untuk file slide-nya. Nah, ini berubah. Udah selesai. Kalian bisa lihat nih. Nah, pas pembahasan selanjutnya di pas ini masih. Nah, ini di sini mulai hilang nih. Itu berubah ke yang lalu. Nah, ini ada kejadian. Tapi insya Allah saya akan tetap bahas secara lisan ya. Ya, untuk pertemuan kali ini insya Allah kita akan bahas tentang hardware dan software dalam pengembangan media audio. Yang pokok bahasannya yang pertama itu hardware pengembangan media audio ya. Kemudian software pengembangan media audio. Sebelumnya ada yang udah pernah buat podcast, saya tanya lagi. Sudah menggunakan hardware dan software? Belum, Pak. Kalau saya. Belum. Pernah dengar DAW? DAW, Digital Audio Workstation? Belum, Pak. Belum juga. Oh, belum kunjungan juga ya kayaknya. Kalau angkatan lama ada kunjungan soalnya. Nanti saya carikan, saya buka dulu ya. Oke, untuk software yang pernah kalian gunakan apa di handphone? Sebelum saya bahas. Ada yang pernah nyoba untuk recorder? Kemarin ada pertanyaan kan, pakai alat software apa gitu. Belum pernah coba? Aduh, belum. Oke, untuk hardware, silakan diingat ya. Untuk hardware nih, hardware pengembangan media audio ada beberapa ya. Yang pertama itu personal computer, tentunya kita perlu personal computer. Kemudian audio control surface ya, audio control surface. Kalian bisa cari di search di audio control surface ya. Ntar saya bahas tuh. Ini gara-gara jangan. Kemudian smartphone ini sebetulnya saya masukkan ke personal komputer ya. Untuk audio control surface itu saya masukkan ke DAW, digital audio digital audio workstation. Oke, kita bahas dulu untuk personal komputer. Untuk personal komputer kalian anggap PC ya, PC. Yang kalian tahu yang diperlukan untuk mengembangkan audio apa aja? Sebelum saya bahas, ayo. Ada yang tahu kebutuhannya minimal ada apa? Mic, Pak. Ya, Mikrofon. iya betul, mikrofon. Terus ada yang lain? Earphone termasuk gak, Pak? Earphone atau headset? Oke, betul. Ada yang lain? Itu Yang Pak yang urgent. buat sistem, Pak. Ya, Sound system. sound system bisa. Enggak, misalnya tidak ada sound system tadi pakai earphone. Terus ada apa lagi? Ayo, ada apa lagi? Ada yang baru masuk.
Oke, untuk personal komputer yang pastinya, yang kita harus ketika nge-build ya, ngebangun untuk pengembangan media audio, ketika kita mau jadi programmer sama ketika kita jadi multimedia ya, bagian multimedia sama, kita harus kebutuhannya seperti apa, kemudian untuk pengembangan video juga sama. Yang pertama itu motherboard ya. Untuk pemilihan motherboard sekali lagi ini yang paling urgent karena dia istilahnya induknya ya, induknya. Catat ya. Nggak usah dicatat nggak apa-apa, nanti saya perbaiki slide-nya, nanti saya share. Untuk pertama motherboard ya, untuk motherboard sendiri kita perlu ya, untuk sekarang ini kita sesuaikan dengan prosesornya slot ya. Prosesornya ada yang tahu gen berapa sekarang untuk prosesor? Ada yang tahu gen berapa sekarang? Gen 10 Pak. 9 yang baru. Sebetulnya udah gen 10 betul. Jawaban pertama udah betul. Ya, Oh, emang perkembangan dari gen 9, sekarang udah muncul gen 10. Bahkan ya ada betul. yang menunjukkan gen 11 juga udah mulai ke arah sana ya. Ada yang tahu generasi, misalnya gen itu misalnya generation ya. Karena tetap core-nya ini core yang paling tinggi core i7. Dia ganjil ya. Ganjil lah. Core i3, core i5, core i7 ya. Nah, untuk ini juga untuk multinya ya. Dulu kan dual core ya. Sekarang multi core. Nah, ini kita pilih untuk nge-build sebuah PC untuk pengembangan media audio. Kalau ingin bagus, ya kita harus siapkan dulu tadi motherboard ya. Untuk masalah merek, silahkan. Sekarang udah banyak ya merek yang bagus, yang udah ke arah gaming ya. Karena dia untuk apa sih, multitasking, dia harus kuat. Pengolahannya pun harus bagus. Makanya untuk motherboard, mangga silahkan pilih apa aja yang artian dia bisa menggunakan tadi Core i7 dengan Gen 7-nya. Kalau kita Gen 7 Gen 10-nya. Bisa juga sekarang merek udah bagus ya, Asus salah satunya ya, dari China. Ini merek-merek dari China loh. Ternyata ini yang untuk gaming, untuk pengolahan yang bagus itu Asus. Kemudian MSI ya. Ini saingan juga ini MSI. Ada yang tahu yang lain? Selain Asus, Lenovo. Lenovo ternyata saya cek juga dari China juga. Kalau yang dari Eropa, ada yang tahu dari merek apa? Ada yang tahu? Aduh. Yang kalau dengar HP ya, HP. Ini merek Eropa nih. Satu-satunya merek Eropa. Nah, yang keempat produk ini silahkan pilih, kemudian sesuaikan. Untuk laptop sendiri udah untuk sekarang ya, untuk sekarang ini untuk pengolahan, pengembangan audio, video, bahkan buat animasi, laptop sekarang udah luar biasa canggih ya. Dan harganya pun sekitar kurang lebih terakhir itu lihat ada yang 23 juta atau bahkan seharga mobil. Itu kembali lagi tentang kebutuhannya ya. Sudah ya. Kemudian prosesornya udah. Kemudian apa lagi untuk PC? Untuk ngebuat PC, ada yang tahu? Daleman PC, anak TP harus tahu. Karena ini ketika Ini ngajar juga Pak, harus RAM. ngerti. Ya, betul RAM. RAM. Betul RAM. Terus Nah, ECU kita apa cek dulu. ECU? RAM dulu. Kita cek dulu. RAM sekarang udah berapa? DDR berapa? 6512. Kalau itu 2 tera Pak. untuk kapasitasnya. DDR 2 berapa tera. sekarang? DDR 4. Ah iya, betul. Untuk sekarang udah DDR4 ya. Untuk kapasitasnya Apa? tadi 512, kemudian 1 giga. 2 tera. 1 giga itu sekitar 1024 ya. Iya Pak. Ini kelipatannya. Yang terkecil itu sebetulnya 128. Ada yang 32 kalau jadul dulu. Tahun berapa tuh yang masih gede-gede banget sebelum core-corean lah, sebelum Intel sekarang. Dulu itu 32 langsung naik ke 64, kemudian naik 128, setelah 28 pokoknya kelipatannya berapa? 256 4 mega gitu. Nah, naik lagi. Nah, bahkan untuk sekarang laptop sekarang udah sampai 32 giga untuk kapasitasnya. Untuk pengolahannya udah bisa multitasking satu, kemudian untuk rendering ketika membuat video ya, rendering, kita packing itu nggak makan waktu lama. Ya, seperti itu. Selain RAM apa lagi? Power supply Pak.
Ya, power supply sesuaikan ya power supply yang paling dominan itu yang paling digunakan itu 450. Tapi ketika kita bukan kapasitas ya, ngebuild yang lumayan tinggi, kita harus di atasnya sekitar 550 ya. Voltasnya kan ada yang 220 ya itunya. Tapi yang untuk wattnya pakai yang jangan 450 ya. Kalau udah tinggi ya spek-speknya, pakai yang di atasnya gitu. Standarnya kan 450 watt ya. Oke, power supply. Ini penting. Tanpa adanya power supply, nggak akan hidup isinya. Seperti itu. Oke. Kalau di laptop bukan power supply ya. Bukan power supply, baterainya. Gitu. Selain power supply ada lagi. Tadi RAM udah. Nih anak multimedia, sebenarnya SMK multimedia, TKJ, RPL. Ini Pak, yang warna-warni itu apa tuh Pak? Lupa. Ayo yang warna-warni. Ada yang warna-warni ya? Ada Pak yang kecil-kecil teh Pak, yang dicolokin ke motherboard, yang kayak bacanya apa ya? Yang kecil-kecil itu tuh lupa saya. Ayo. Yang lain dulu nih. Kalian harus tahu dalamannya PC. Yang warna-warni. Bukan warna-warni kabel ya. Kabel juga warna-warni soalnya. Dan urutan kabel harus ngerti juga nanti semester 7. Baterainya Pak, ada baterai nggak nyala. Iya, baterai CMOS ya. Baterai CMOS hampir sama dengan baterai keyless-nya mobil itu sama. Tipenya V3023 kalau nggak salah. 4023. Agak gede. Itu CMOS ya. Kalau ketika kalian misalnya komputer kalian error, kalau nggak ketika masuk login langsung ada minta password sebelum Windows ya. Muncul password, itu kan suka susah ya. Ya untuk ngeresetnya cabut aja CMOS sekitar 10 detik. Kemudian pasang lagi. Nah itu udah kereset. Nah itu harus diatur lagi timernya, kemudian date-nya harus diatur. Oke CMOS, nggak apa-apa. Yang urgent lagi apa? Ayo nge-build nih. Kita nge-build. Bunyi sound dihasilkan dari apa? Kalau nggak ada itu nggak akan bisa. Mau pakai AirPod, pakai mic itu nggak ada. Nggak akan bisa. Kalau nggak tanpa alat itu. Peripheral itu. Apa namanya? Monitor bukan, Pak? Monitor untuk penglihatan. Iya, monitor itu penglihatan. Yang untuk didengar, untuk mic juga. Kalau tanpa alat itu nggak bisa. Ini untuk audio nggak akan bisa itu kita mengembangkan media audio tanpa itu. Namanya apa? Peripheral itu. Sound system. Ada yang udah build, ada yang udah dari Sound system eksternalnya. bukan, Pak? Sound system. Sound system itu yang udah di luarnya ya, di luarnya. Ini yang udah, ya maksudnya yang nyatu dengan motherboardnya. Atau Sound bisa, card bukan, Pak? oke, betul. Sound card ya, sound card. Sound card, kartu sound. Nah, tanpa kartu sound itu kita akan sulit ya, sekali lagi pengembangan media audio itu penting banget. Gak mungkin terganggu kalau kita mengembangkan audio tanpa sound card ya. Bisa aja sih diakalinya dengan apa? Pakai handphone, masukkan ke arah USB hasil audionya. Tapi untuk mendengarnya akan sulit juga kan, tanpa adanya sound card. Gitu. Ada dua jenis sound card ya. Ada yang build, yang udah tertanam di motherboard ya. Teman-teman itu ada minusnya juga, kurang istilahnya kurang performanya. Kita bisa membelinya dengan eksternalnya, sound cardnya ya. Gitu. Dan merek-merek sekarang udah canggih karena udah include dengan apa sih sistem ya tadi sound system yang digabungkan. Kita bisa mengatur volumenya juga di situ. Udah bagus sekarang untuk sound card sekarang. Oke, itu ya sound card. Ada yang lain? Sebelum muncul ke monitor kita perlu apa? Kipas Pak. Heatsink ya, heatsink lah untuk peredam panas ya. Heatsink perlu. Tanpanya heatsink kita PC maupun laptop tanpa heatsink itu akan sering restart atau mati. Gitu. Nah untuk munculkan ke layar monitor itu kita perlu apa? Ya. Kabel HDMI atau VGA. Nah sebelum ke sana yang nancep di motherboard namanya apa? Tadi sound card ya. Kalau ini ke monitornya.
sebelum ke HDMI, sebelum ke Power monitor. supply, Pak. Kabel power supply. Kabel power supply untuk itu, Pak. Untuk ke arah power supply ke tegangan. Oh Nah, iya, ini Pak, lupa. hampir sama dengan sound card. VGA card. Nah, Nah, betul. itu. Nice. VGA card ya. VGA card ini istilahnya untuk apa? Untuk dapat menghasilkan tadi layar di layar. Layar, Jadi iya. card, kemudian masuk ke kabel VGA atau tadi ke HDMI kabel ya, baru ke monitor. Oke, paham? Oke, untuk selanjutnya apa lagi? Yang paling urgent buat nyimpen apa namanya? Nyimpen data. Memori. Ya, memori kan ada dua. Hardware. Hard disk. Hard disk ya sekarang. Hard disk. Memori kan memori RAM juga termasuk memori, cuman temporary penyimpanannya. Kalau yang primary istilahnya berjangka panjang, yaitu pakai hard disk. Hard disk sekarang yang tipe terbaru apa? Yang tahu? Kalau dulu kan HDD, kalau sekarang ada yang tahu? Dan ini performanya beberapa kali lipat dibandingkan HDD. Nah, yang kalian bisa SSD. kali ini. SSD bukan, Pak? Ya, betul. SSD, Solid State Drive. Nice. Nah, ini SSD ketika kalian punya laptop ya, misalnya seperti yang saya pakai sekarang ini lumayan jadul. Saya nggak pakai Core i3, bahkan ini hanya Celeron di bawah Core-Corean. Nah, diakali dengan apa? Kalian ganti pakai misalnya DDR, awalnya 2 GB tambah jadi 4 GB, kadang maksimal dia 8 GB. Kemudian untuk performanya lagi, supaya lebih ngangkat lagi, pakai apa? HDD-nya diganti dengan SSD tadi. Gitu. Ya lumayan lah, 2 kali lipat ngangkatnya. Seperti itu. Oke, SSD. Oke. Untuk sekarang SSD itu udah lumayan tinggi. Nah, yang paling unik di SSD ini, kapasitasnya beda dengan HDD. Kalau HDD kan 512 ya. Kalau di SSD itu 5 solid state drive. Oke, nice. Ada yang kurang? Oke, secara garis besar Pak, kita kalau kebetulan. kalau NIC atau LAN card itu Oke, untuk network interface card ya, NIC atau NIC, oke, bisa digunakan. Ada beberapa memang software yang secara ketika kita nge-boot sebuah audio, dia memerlukan apa? Internet karena source-nya, sumbernya berada di server dia. Kalau nggak salah Reaper ya, kalau Reaper software ya Reaper atau apa repair. saya lupa. Dia membutuhkan NIC untuk apa? Mengambil short-nya tadi. Ketika kita nge-boot pakai software itu, nah kita butuh apa? Library dari si software itu. Nah, harus connect dengan internet. Nah, untuk connect internet kita membutuhkan network interface card. Oke, paham? Nah, NIC sendiri ada beberapa jenis ya. Kalau untuk sekarang udah nggak pakai apa ya? Port RJ45 ya. Iya, udah enggak. Pernah Ada dengar bisa RJ45 kan ada RJ11, RJ11 dipisah antara jaringan telepon untuk jaringan internet. Nah, jaringan internet pakai RJ45. RJ45. Paham bagi yang SMK jurusan IT lah istilahnya. Oke, masuk ke RJ45. Tapi teknologi sekarang sudah menggunakan USB. Pernah lihat USB? iya USB. Tapi ada converter ke arah RJ45. Laptop sekarang sudah menggunakan USB untuk connect internet. Gitu. Karena segi kecepatan pun memang bagus untuk yang pakai USB. Ya, cek itu kecepatan untuk bagus. Nah, untuk nggak apa-apa kan saya bahas kabel juga kan, supaya kalian paham juga. Nanti supaya di semester 7 kalian agak sedikit connect ketika teknologi jaringan. Oke, untuk connect ke internet, agak dulu kan masih CAT ya. CAT 4, CAT 5. Sekarang muncul CAT berapa? CAT 6 ya. Nah, kenapa harus CAT 6? Karena ketika kapasitas kecepatan internet itu di atas 100 Mbps, itu ketika kita masang di 1 giga, itu nggak akan dapat 1 giga. Kalau kita menggunakan pakai kabel CAT 5, maka muncul CAT 6. Supaya apa? Supaya kecepatan 1 giga itu kita bisa gunakan secara utuh gitu. Kayaknya CAT 6. Paham?
Ada yang masang bisa unit dulu masang yang kapasitas 1 giga. Ada yang tahu ganti apa? Ayo. Dan ganti UT, kabelnya namanya UTP. Kita ganti dengan apa? Supaya lebih cepat lagi. Kecepatannya kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya. Boy. Ada yang tahu jenis kabelnya apa? Oh, Fiber optik bukan Pak? nice. Fiber optik ya. FO ini sekarang udah banyak digunakan dan ini satu memang mahal juga, satu juga bagus juga dan pemasangannya sedikit rumit dan alatnya mahal. Tapi menghasilkan optimasi yang luar biasa ketika menggunakan ini untuk kecepatan internet. Nah, makanya untuk ketika pemasangan kabel EVO itu memang harus disarankan menggunakan sarung tangan. Karena kan dia bukan kabel ya, tembaga bukan. Karena dia serpihan kaca. Karena serpihan kaca itu masuk ke pori-pori kulit, masuk ke aliran darah, itu masuk ke jantung. Kalau awalnya memang nggak kerasa, tapi kalau sering kita memasukkan kabel menggunakan EVO ini nanti akan merasakan dampaknya di hari tua biasanya. Jadi makanya orang-orang Telkom itu SOP-nya harus dipakai ketika pemasangan kabelnya di pinggir jalan itu kan ya. Itu kadang suka lupa, mereka nyantai nggak berpengaruh, memang nggak bakal langsung, tapi dampaknya nanti itu ke aliran darah akhirnya ke jantung. Nah itu untuk misalnya kesehatan K3 ya, kalau nggak kalian belajar di SMK teknik. Oke, itu untuk nih bisa ketika kita menggunakan software tertentu yang membutuhkan short atau library dari si softwarenya gitu. Oke. Ada tambahan lain yang mungkin bisa kita share? Secara garis betul bisa ya. Kalau NIC emang opsional ketika kita menggunakan software tertentu ya. Ketika membutuhkan software itu membutuhkan resource dari luar. NIC dulu. Untuk apa? Bisa juga untuk update software kalian, update driver kalian, driver hardware ya. Itu bro. Oke, nice. Itu untuk personal komputer ya. Nah, kemudian kita masuk ke, ini saya ganti ya. Audio control surface itu masuknya DAW ya. DAW. Ada yang pernah dengar ya? DAW? Digital Audio Workstation ya. DAW itu minimal tadi ya. PC itunya sendiri, kemudian software yang kita gunakan. Sebenarnya itu cukup sendiri. Itu untuk kalangan personal ya. Sederhana. Kita menggunakan PC-nya aja, kemudian software audionya. Itu cukup untuk DAW. Gitu. Nah, software sendiri nanti kita bahas setelah hardware. Oke, untuk PC udah tahu untuk membuild-nya, kebutuhannya apa? Udah ya, cara besar seperti itu. Kemudian untuk kemudian smartphone bisa nggak kalau kita budgetingnya misalnya nggak ada untuk laptop atau ngebuat sebuah PC untuk pengembangan dia bisa dikatakan bisa, memang udah banyak. Smartphone ini udah cukup bagus. Ada yang tahu untuk versi Android sekarang ini versi berapa? Bukan Marshmallow lagi ya, bukan. Ayo, pernah cek sistem operasi handphone kalian untuk Android? Udah Pernah, update Pak. versi berapa? Setahu saya sih ada yang versi Oreo. Selain versi Aero yang sekarang ini? Oke, enggak. Ini menunjang juga ya. Termasuk iPhone juga ada software tertentu, termasuk Windows juga nanti saya bahas di softwarenya ya setelah ini. Saya ingin tahu. Nah, minimal ya tadi ya. Versi terbaru itu untuk bukan terbaru sih. Pokoknya yang minimal usahakan versi yang 9 tuh. Versi apa? Kalau Android itu ke makanan ya. Yang tahu apa? Pakai handphone tapi pernah minta update kan? Pernah update belum? Lumayan istilahnya memakan kuota tinggi juga kalau nggak pakai connect internet. Ayo, ada yang tahu? Lupa lagi, Pak. Lupa lah.
Oke, sekalian bisa cek ya di About, di handphone kalian di setting di situ, cek. Tapi minimal gunakan versi 9 ya. Tapi biasanya ketika handphone kalian udah canggih, update sendiri. Nah, minimal pakai 9, kemudian software yang digunakan nanti saya bahas juga. Sekali handphone, kalian membutuhkan satu handphonenya itu sendiri, persis juga langsung kemudian pakai apa? Pakai converter. Ambil dulu. Oke, ini kelihatan ya di handphone di layar. Nah, ini kalian ketika tidak pakai headset ya, ketika headsetnya earphone-nya ada 2 ujungnya, saya cabut lagi, taruh saya cabut. Lihat ini, kelihatan ya? Di layar saya, di layar. Di Kelihatan, cam Pak. saya, kelihatan, oke. Nah, ini kan ada 2 ya. Nah, untuk pakai ini ke handphone, kita membutuhkan converter ini nih. Ini kita gunakan, ini lebih, misalnya ketika untuk pembuatan media audio, ini cukup lumayan bagus dibanding pakai yang bawaannya, earphone bawaannya. Nah, ini kalian bisa secara detail ketika mendengarkan di earphone-nya itu lebih detail lagi. Nah, ini gunakan earphone. Kalau misalnya tidak ada PC atau laptop di rumah, kalian biasa hati-hati pakai earphone yang lebih tinggi lagi misalnya. Bassnya, batas, pengaturannya, dan konverternya gunakan. Itu. Itu untuk PC dan smartphone. Untuk DAW sendiri itu istilahnya kita penggabungan ya tadi antara si PC-nya itu minimal ada PC, controllernya untuk sebagai workstation-nya. Kemudian kita instalkan beberapa software pengembangan audio seperti itu. Oke, kita masuk ke software. Untuk hardware udah ada pertanyaan? Intinya ada di PC sih sebetulnya. Tapi di teknologi sekarang ya, dari software dia udah membuat hardware tertentu ya. Misalnya untuk equalizer itu sendiri dia pakai surface aja, kontrol surface ya, kontrol surface audio. Dia udah punya sendiri beberapa gadget untuk pengembangan audio itu tersendiri. Untuk pengaturan bass, bahkan untuk untuk gitar dia udah punya. Ketika masukkan ke jack itu pengaturan situ. Nah, ini saya tidak bisa tampilkan itu karena kita fokus ke pengembangan media audio yang kita bisa aja ya. Dalam artian yang bisa kita pakai PC, nggak mungkin ketika praktek pakai DAW yang lumayan mahal, belum ada soalnya. Oke, untuk hardware ada pertanyaan? Untuk hardware ada pertanyaan? Tidak ada? Masih bisa dicerna? Kalau ada pertanyaan, mangga diutarakan, kita diskusikan. Tidak ada? Wah, Tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada kita masuk ke software ya. Software. Ini masuk solo. Nah, ini gara-gara nggak tahu saya belum cek error pakai karena saya pakai Linux. Oke, untuk software ya, ada software. Untuk software itu ada 2. Sekali ada 2 jenis. Yang pertama untuk nge-recordnya, kita perlu juga tuh nge-recordnya. Kemudian satu lagi untuk editing. Gitu, ada 2. Oke, kembali lagi, sorry, ada yang tertinggal untuk hardware. Untuk nge-record ada 2 ya, ada 2. Nge-record dulu kan pakai ya tape recorder ya, tape recorder pernah lihat kan tape recorder ketika wawancara atau ketika kalian lihat namanya itu wartawan biasanya dia bawa, kalau teknologi sekarang kan pakai handphone ya, kalau enggak audio digital recorder. Kalau dulu pakai tape recorder. Nah, ini yang dulu ya. Untuk hardware itu untuk perekaman, untuk hardware-nya itu zaman dulu tahun 2000 ke bawah, sekitar 2000-an itu pakai tape recorder ya, sebelum adanya digital audio recorder, tape recorder. Nah, itu kapasitas pun nggak sampai berapa jam seperti itu, menggunakan tape recorder.
Untuk sekarang ini udah pakai digital audio recorder ya, yang dikeluarkan oleh sama pernah dengar Sony? Pernah, Pak. Nah, Sony ini menggunakan Walkman ya, dulu Walkman. Kemudian dia juga menggunakan tape recorder juga, mengeluarkan itu untuk wawancara. Kemudian yang sekarang digital audio recorder. Nah, seperti itu untuk Sony. Oke, itu untuk hardware ya. Kembali lagi ke software. Software itu tadi bagi dua, satu untuk recorder, satu lagi untuk editing. Oke. Untuk ke software recorder, ada yang tahu? Kadang ini fungsi ganda ya. Fungsi ganda ya. Sekali lagi, untuk teknologi sekarang, untuk software ini udah bisa dua fungsi, untuk recorder sekaligus untuk recording. Oke, untuk di Linux ya, kalian bisa menggunakan Audacity. Share dulu. Oke, blank. Ganti share-nya. Share-nya udah tampil? Belum, ya? Pak. Udah lama loading. Udah. Oke, software. Oke, untuk yang pertama, untuk di Linux, ini juga yang free ya. Saya gunakan ini, yang saya gunakan karena tadi nggak berbayar. Audacity. Nah, kalian bisa download ya. Audacity ini untuk sistem operasinya bisa di Linux, kemudian di Mac, ya Apple. Kemudian bisa di Windows. Kalian bisa download, ini free untuk Windows. Nah, Audacity ini bisa untuk nge-record ya, kita bisa nge-record. Bisa juga untuk editing seperti itu. Oke. Ini untuk PC dulu ya. Audacity. Oke, yang selanjutnya oke. Garbage. Pernah dengar Garbage? Tulisannya gimana ya? Garbage. GarageBand. GarageBand. Nah, ini dia berjalan di Apple. Itu. Jadi sistem operasi masing-masing punya sendiri bawaannya. GarageBand itu Apple ya. Cuman GarageBand ada yang free, ada yang berbayar. Kemudian di Windows sendiri ada namanya apa? Ada yang pernah nyoba di Windows? Windows 10 terutama ya. Ada yang tahu softwarenya apa? Ayo. Sebelum saya munculkan. Adobe Audition. Oke, Adobe Audition bisa. Cuman itu yang bukan bawaannya. Nanti kita bahas yang bawaannya ya. Adobe Audition itu istilahnya berbayar. Tapi ini udah include di sistem operasi. Kalau Audacity bisa. Ini di Windows sendiri, yang sudah ada di Windows sendiri, ada yang tahu? Ayo. Sebenarnya tinggal gini. Microsoft Audio Recorder. Itu doang sih namanya. Nah, ini udah ada di Windows. Windows. Oke. Ini software-software yang sudah tertanam ya, sisanya dari sistem operasinya. Kalau Audacity ada yang sudah tertanam, ada yang harus diinstal juga, terutama di ini nih.
di Apple dan Windows. Karena dia istilahnya cross platform. Dia bisa berjalan di beberapa sistem operasi. Salah satunya Linux, Apple, kemudian Windows. Nah, ini yang sudah include. Yang kemudian software yang menunjang lainnya untuk editing tadi ya, Adobe apa tadi? Adobe Audition ya. Oh, tulisannya gimana? Saya cek dulu tadi yang ngechat. Oke. Ada nggak bilang Adobe Audition ya? Oke, Adobe Audition. Nah, Adobe Audition ada yang menarik dari Adobe ya, Adobe. Ketika beberapa pengembang audio itu bermunculan, nah dari perusahaan Adobe pun tidak mau ketinggalan, dia makanya memunculkan Adobe Audition ya. Karena kan sama ini Adobe itu untuk ke arah video editing ya. Kemudian untuk apa? Untuk membuat image ya, image vector kayak gitu. Ini luar biasa. Makanya ketika ada mulai bermunculan media audio, pengembangan media untuk pembelajaran, pendidikan, nah Adobe nggak mau diam, dia akan menciptakan mengembangkan Adobe Audition ini. Seperti itu ya. Dan saya seperti tahu seperti itu. Dia nggak mau kalah. Luar biasa dari pengembangan Audition. Oke, selain Adobe Audition ada yang lain? Ini diinstal di Windows. Oke. Di Mac masalah dengan Windows Linux dulu. Selain Adobe ada yang tahu software lain? Ayo. Yang sering kalian pakai apa? Cool Edit Pro, Pak. Apa? Cool Edit Pro. Cool Edit Pro. Oke, berapa ya? Termasuk ini ya. Kayak Sony Vegas juga sebenarnya kalau kalian bisa. Sebenarnya ada beberapa ganda ya. Yang paling menarik itu ada beberapa software ganda dalam artian ketika kita nge-create dia bisa untuk video, bisa audio. Seperti yang saya gunakan misalnya Kdenlive ya. Dia bisa kita download video dari YouTube. Itu bisa kita ekstrak. Misalnya audionya aja kita ambil. Itu bisa ketika kembangkan diekstrak, ambil audionya. Cuman tidak disarankan untuk pengembangan audio secara fokus gitu. Oke, betul ya. Kalau Edit Pro ada yang lain? Kebanyakan memang sistem operasi yang digunakan karena pakai Windows ya. Jadi karena ada beberapa pengembang juga yang lebih instan ke Mac dengan Linux. Dia rentan supaya menghindari rentan rusak dari malware, yaitu virus ya. Karena pengembang juga nggak mau ketika dia udah mengembangkan beberapa produk ya dari audio terserang virus kan sangat rugi. Gitu. Untuk menghindari itu mereka kadang menggunakan Linux. Banyak programmer juga atau multimedia untuk animasi juga menggunakan Linux sekarang. Karena udah beberapa software yang udah mulai di Linux. Apalagi di Mac ya. Mac udah performanya udah luar biasa kalau Mac sendiri. Atau Apple ya, di Apple. Oke, ada yang lain? Satu lagi lah. Ada yang bisa? Ada yang tahu? Bisa tahu. Avi, Pak, Avi. Audio video interleave. Iya, interleave. Oke, bisa. Audio, itu ada di Windows ya? Audio interleave. Audio video. AVI. Audio video. Oh, yang AVI. Iya. Oh, itu AVI itu sendiri itu extension ya, format video ya. Kayak Iya. Bukan untuk editing. Oh, oke. Itu AVI itu format dari format file sudah. Ini salah satu format file video, jenis video yang sering disebut juga extension. Itu adanya di Windows ya Pak, bawaan Windows? Windows ya, di Windows. Di Linux juga bisa memutar AVI dengan menggunakan, ada yang tahu pakai apa? VLC. VLC pernah pakai? VLC yang pakai yang untuk corong kuning. Kenapa? Nah, itu VLC itu bisa memutar AVI. AVI itu sendiri sekali format file video ya.
extension. Dia produknya bisa pakai movie maker ya. Oke, seperti itu ya. Ini untuk format video. Nah, ini salah satu software pengembang audio untuk recorder ya. Untuk PC ya, kebanyakan PC. Nah, ada yang tahu? Sekarang kita bahas ke handphone, smartphone. Ada yang pernah nyoba di smartphone install beberapa software audio? Nah, ini bagus nih. Sekarang ini udah bagus, ada salah satu software. Cuman kelemahannya karena gratis, dia nge-save-nya cuma satu jenis file, yaitu WAV. Cuman menurut saya udah cukup bagus. Tinggal diakali dengan beberapa converter. Jadi MP3 bisa. WAV to MP3 bisa. Kalian cari softwarenya. Nah, yang saya akan bahas ini software untuk di smartphone yang lumayan bagus. Ada yang pernah dengar? Wavet. Enter dulu. Ini saya cek dulu nama pasnya apa. Oke. Wavet. Ini ada 2 versi. Oke, kalian silahkan install Wavet ya. Bisa Wavet ya. Ini udah lumayan powerful menurut saya. Dia bisa ini smartphone di Android ya ini Android. Kalau yang di Mac saya belum nyoba karena saya belum punya iPhone-nya. Dia bisa untuk record, kemudian editing sebagai editor ya. Editor ini sebagai recorder dia bisa. Nah, yang menarik lagi suara kita bisa diubah. Beberapa dia menyediakan library ya, library yang cukup menarik. Kalian bisa mengubah nama suara kalian menggunakan Chipmunk, tahu Chipmunk? Alvin, film Alvin kartun. Nah, suara seperti itu bisa kita ubah. Makanya kalau kalian nonton di YouTube ada suara Chipmunk atau robot atau suara drag atau screaming kayak gitu, kalian bisa pakai Wavet juga bisa. Jadi udah ada fiturnya, udah luar biasa. Kalian tinggal rekam, kemudian change ke suara itu. Seperti itu. Ini kelebihan dari Wavet. Seperti itu. Recorder dia bisa, editor bisa, gitu. Editor. Kita bisa nge-trim, misalnya memotong audio, mana yang perlu, mana yang tidak perlu tinggal dilihat aja, itu trim ya, potong-potong, kemudian pilih audio yang akan kita gunakan. Seperti itu. Itu untuk recorder dan editor untuk di smartphone ya, khususnya di Android. Kalau di iPhone, kalian bisa dicari sendiri karena saya tidak menggunakan iPhone, belum punya. Oke, ada yang pernah nyoba di iPhone mungkin ada yang tahu software apa? Kalau di Android mungkin saya sarankan bisa menggunakan Wavet ya. Dia recorder bisa, editor ya bisa. Di situ ada fitur juga untuk change sound. Ketika kita ngomong bisa berubah jadi Chipmunk, kalau nggak robot, kalau nggak suara yang lain lah. Nah, untuk software dari smartphone ada yang lain mungkin selain Wavet, ada yang menggunakan yang lain? Halo? Ada yang lebih sederhana sebenarnya, ada yang lebih sederhana. Ada yang sederhana, cukup. Oke. Mangga yang lain ada? Saya cari softwarenya, ini ada, saya install pernah. Oke, satu lagi voice recorder. Ini lebih simpel dibandingkan Wavet ya. Ini cukup lumayan buat saya. Saya gunakan dia udah cukup lumayannya. Cukup bisa. Kalau ini kelemahannya satu ya, untuk Wavet ini extension filenya hanya WAV. Ya, halo? Halo ya. Ada pertanyaan? Kalau voice recorder hanya sebatas ngerekam ya. Ngerekam aja. Kalau editing nggak terlalu, hanya rename nama aja. Cuman kelebihannya dia bisa untuk simpan filenya ke MP3 langsung. Jadi kita nggak usah ke konversi lagi ya. Seperti itu. Ini untuk voice recorder. Seperti itu. Untuk publish sendiri, untuk mempublish ketika kita membuat podcast, kalian bisa menggunakan Anchor.
Anchor. Aplikasi Anchor ini bisa diinstal di handphone kalian. Bisa langsung ngerekam di Anchor juga ketika live atau nge-record. Bisa di Anchor. Ya, untuk podcast itu udah cukup. Karena bisa terintegrasi dengan Spotify. Biasanya gimana? Spotify, Pak. Ya, seperti Spotify ya, gini, TV ya. Pokoknya terintegrasi Spotify, kemudian Google Podcast, itu Anchor udah cukup lumayan powerful ya. Ketika kalian membuat akun di Anchor, kemudian kalian upload salah satu audio, misalnya udah ada rekam ya. Dalam jangka kurang lebih 3 hari kalau nggak salah, channel kita ada di Spotify satu, kemudian di Google, kemudian beberapa channel lagi. Ini untuk kelebihan kita menggunakan Anchor. Kalau di PC, kalian buka aja anchor.fm. Ketika di browser ya, browser PC atau laptop. Kalau di Android, kalian tinggal install aja di Play Store-nya, ketikkan aja Anchor. Gitu. Nah, ini untuk software pengembangan audio di smartphone. Ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Untuk PC, udah jelas ya, untuk PC, hardware, PC, any question? Any question? Ayo pertanyaan tuh. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Memang seperti itu untuk hardware ya. Hardware pengembangan satu, ketika kita ingin menggunakan lebih optimal lagi pakai PC. Dan PC-nya pun ketika ingin lebih optimal lagi, kita ngerakit sendiri, nge-build sendiri dengan pilihan sesuai dengan budgeting sebetulnya. Sesuaikan dengan budgeting. Budget di sini sesuaikan budget dan kebutuhan. Biasanya ketika kalian menerima project, bisa ketika trim pertama bayar berapa, kalian bisa seperti itu, diakali. Ada pertanyaan nggak? Yang lain? Tadi Torik yang bagus, yang lain. Dan yang lain. Oke, pengembangan audio apa? Di rumah ada PC atau laptop? Mayoritas ada? Karena kita akan nanti setelah UTS kita praktekin kamu. Laptop paling, Pak. Laptop. Oke. Laptop layangan juga ada sih, Pak. Orang tua. Oke, nggak apa-apa. Yang penting ada, minimal juga pakai handphone lah. Nggak apa-apa. Karena ini kita akan coba buat beberapa. Oh ya, untuk pengembangan web sudah pernah kan? Mata kuliah pengembangan web sudah pernah? Atau belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Ya? Belum. Kalau udah sih, tadinya mau saya gabungkan pengembangan web audio. Jadi kalian seperti buat podcast online lah. Tanpa platform Anchor tadi, tapi kita mandiri pakai web sendiri. Minimal pakai WordPress, pakai plugin. Kalau udah pernah nyoba ya, pluginnya ada. Kalau nggak buat sendiri, itu ada beberapa penyedia web, kita bisa customize sendiri. Tapi nggak apa-apa. Berarti langsung buat di Anchor ya. Salah satunya kita coba Anchor, kemudian kita coba buat juga. Nanti kalian, kalau untuk pengembangan media cetak, semester ini dapat? Atau sudah pernah di semester sebelumnya? Pengembangan media cetak. Belum, Pak. Belum? Belum. Ya? Belum, Pak. Belum ya? Biasa harusnya media, kalau enak gini, yang dapat tuh kalau menurut saya pengembangan media cetak dulu, kemudian belajar pengembangan media audio. Nah, itu bisa digabung tuh. Bisa dua mata kuliah ini. Ketika kalian misalnya tadi pengenalan, bisa kalau bahasa Inggris ya, belajar bahasa Inggris. Itu bisa kalian gabungkan. Satu pengembangan media cetaknya dulu, modulnya ya, buku modulnya. Kemudian satu lagi audionya. Itu bisa. Bisa juga untuk apa? Kalian menggunakan untuk anak PAUD, apa? Mengenal suara hewan. Kalian buat gambarnya dulu, situ. Oke, page 1, halaman pertama, apa? Ini suara apa? Gambar apa dulu? Kalau misalnya mancing dulu. Nah, kalau belum tahu, pancing lagi pakai audio. Bisa kan? Mengerti? Misalnya mengembik suara burung berkicau. Nah, ini ternyata burungnya berkicau, suara apa kan seperti itu.
Kalau urutan secara urutan gitu. Nanti pas semester 6 pengembangan video itu cocok juga. Tapi kalau fotografi udah pernah? Udah semester 1, Pak. Oke. Bisa. Dengan video fotografi bisa digabung. Kalian foto beberapa benda, terutama yang bisa berbunyi ya. Klakson, kemudian apapun, gabungkan semua fotonya, bisa ada 20 foto lah. Atau 100 foto lebih bagus juga. Dikategorikan ini bunyi benda apa, ini suara binatang apa. Kemudian record audionya. Nah, hasil foto itu dibukukan, kemudian audionya digabungkan. Misalnya play audio pertama, halaman pertama. Misalnya bunyi sirine ambulan. Foto aja ambulannya. Percent itu. Nanti akan menstimulus si anak foto tadi. Itu sih bisa digabungkan fotografi. Kembali lagi ke kitanya, mau apa kreatifnya seperti apa. Bisa menggunakan dengan fotografi, bisa dengan media cetak, digabungkan audio terintegrasi. Nah ini kebanyakan sih audionya untuk pembelajaran bahasa, pengenalan suara, pengenalan konsonan ya, action seperti itu. Nanti kalau di video bisa penggabungan video, fotografi, kemudian hari ini yang kita pelajari semester ini audio ya, itu digabungkan dengan fotografi, digabungkan dengan media cetak, bisa jadi video seperti itu. Membuat film atau pembelajaran. Oke, seperti itu kita absen dulu ya sebelum kita tutup. Agung Surya Romansyah, ada? Agung? Agung ada? Tapi Agung. Lumayan biasanya masuk. Ahmad Al-Fakri. Hadir, Ahmad. Pak. Oke. Ahmad Eka Sihabudin. Hadir, Pak. Oke. Alia Aryani. Hadir, Pak. Oke. Anissa Lutfiani. Hadir, Pak. Oke. Anissa Sofiarani. Hadir, Pak. Ajam Sahrul Qudsi. Hadir, Pak. Deviana Maulidia. Deviana, ada? Deviana kita lewat. Oh ya ada. Farid Fadilah. Hadir, Pak. Kemudian Fatan Kamal Maulana. Fatan. Halo, Fatan. Kita lewat dulu ya. Iya, Pak. Hadir, Pak. Baik. Sinyal. Sinyal. Jangan ker ngopi. Agak, Pak. Helmalia Rahma. Baru live deh. Sinyal sih kayaknya Helma. Jihan Aura. Hadir, Pak. Kudri Asidiki. Hadir, Pak. Oke. Mary Handayani. Hadir, Pak. Muhammad Gaos. Hadir, Pak. Jangan ya. Jangan lupa ya. Muhammad Mahesa Sebakti. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Jahran. Ada Muhammad Jahran? Sinyal lagi. Nabila. Hadir, Pak. Oh iya, ada 2 ya. Nabila Silvani. Hadir, Bapak. Putri Alvina. Hadir, Bapak. Oke. Puspa Yuning Tias. Hadir, Pak. Kasti Musdalifah. Hadir, Pak. Salsa Delia. Hadir, Pak. Safa Haulah. Hadir, Pak. Siti Nurhaliza. Hadir, Bapak. Torik Ibnu Anwar. Hadir, Pak. Yuliza Perdana. Yuliza. Di kereta ya. Hadir, Bapak. Oke, siap. Ini kayaknya ada di stasiun. Jaki Ramdan. Hadir, Pak.
Ada pertanyaan? Bapak mau bertanya boleh? Oke, mangga. Itu yang untuk podcast itu tugas UTS apa UAS, Pak? Kan kalau podcast itu kan berarti kita bikin kayak siaran langsung gitu kan? Oke, betul, ini untuk UAS sebetulnya. Tapi saya bocorkan dari sekarang supaya ada prepare gitu. Yang penting kan ada naskahnya nanti dalam artian terkelola dah podcastnya itu. Makanya dari sekarang lebih enak. Ketika UTS saya berikan teori ya. Kalau saya seperti itu kuliah dengan saya, UTS itu teori, UAS itu portofolio atau kembali lagi ke teksnya. Tergantung materi yang diberikan. Kalau agak berat memang seperti jaringan itu kan butuh alat. Karena nggak mungkin pakai UAS portofolio, mereka nggak bisa di rumah gitu. Ya, kali ini untuk ini bukan bocoran sih. Memang UASnya nanti buat podcast. Gitu. Itu sendiri apa per kelompok, Pak? Ini diusahakan sendiri, ya sendiri. Karena ini tadi saya bilang supaya kalian terbiasa ketika lulus walaupun sambil nunggu kerja, hanya sambil nunggu kerja, kalian bisa produktif seperti itu. Sebenarnya ini di Anchor sendiri sebenarnya bisa dimonetize seperti YouTube. Secara profesional bisa kalian menggunakan endorse. Kalau program yang kalian bawakan itu menarik. Banyak kok yang menarik ketika sekarang udah muncul tuh bermunculan di podcast video di YouTube maksudnya. Itu banyak membawakan sejarah, apalagi yang sekarang lagi booming ya, viral tentang perang Rusia Ukraina, bermunculan anak-anak yang potensial lumayan bagus, dia bawakan dengan podcast suara dengan visualnya. Itu bisa. Makanya diarahkan Berarti untuk kalau memilih dulu. Berarti kalau untuk pembahasannya bebas ya, Pak, untuk podcast sendiri? Iya, perbahasan bebas. Yang penting itu informatif ya, yang paling bagus. Oke. Untuk entertainment bisa, tapi jangan terlalu vulgar. Oke, yang lain? Yang lain adakah? Dibuat dari sekarang konsepnya, kenapa dari sekarang saya beritahukan supaya jangan sampai aura anak SMK nih biasanya. Aura anak SMK. Ketika mau ujian prakrin atau uji kom baru dekat-dekat baru dikerjakan gitu. Biasanya gitu. Saya ingatkan untuk ujian prakrin kan harus buat proyek. Nah, proyek itu dalam 3 bulan itu dia harus selesai seperti itu. Kadang dia mendadak dalam 1 bulan masih mending. Ada yang 2 minggu baru mengerjakan. Makanya lebih baik sekarang saya beritahukan untuk UAS kita buat podcast minimal menggunakan Anchor ini. Oke, yang terpenting lagi konsepnya dari sekarang. Oke, ada pertanyaan lain? Tidak ada? Kalau tidak ada kita cukupkan. Spotify. Nah, Spotify. Kurang. Oke, terima kasih untuk correction-nya. Nah, kalau ada masukan langsung chat di grup juga nggak apa-apa. Kalau misalnya ada kekurangan apa dalam pembahasan saya biasanya jadi PR buat saya sendiri. Jadi bukan kalian aja. Ketika ada pertanyaan mahasiswa yang tidak bisa saya jawab, itu jadi PR saya untuk dibahas di pertemuan selanjutnya. Gitu. Kelas reguler maupun kelas malam biasanya. Kebanyakan PR itu dari kelas malam saya. Wah ini saya nggak ngerti karena kan mereka langsung terjun langsung kan di dunianya kerja. Jadi ada beberapa istilah yang baru yang memang istilahnya ketika teori di kampus atau sekolah agak sedikit berbeda di ketika terjun langsung ke lapangan. Karena saya banyak belajar juga untuk di kelas karyawan ini. Gitu. Oke, jadi saya nggak ngejustis harus dari saya sumber belajar itu. Dari kalian lebih menarik lagi kita gabungkan. Oke, kita cukupkan. Kita berdoa semuanya. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Kita tutup paparan majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika banyak salah kata ya. Biar topik wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Oke, Mangga boleh live.